Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Kalau kita berbicara tentang anatomi tumbuhan, pasti hal yang akan kita bahas adalah sel tumbuhan atau bagian terkecil dari tumbuhan yang biasanya memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kita memerlukan alat yang namanya mikroskop untuk melihat komponen-komponen terkecil pada tumbuhan. Nah, kita mulai dengan penemuan mikroskop ya. Di sini ada sejarah penemuan mikroskop. Mikroskop itu ditemukan pertama kali oleh yang namanya Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Orang yang pertama kali menemukan mikroskop yang terdiri dari lensa tunggal. Kalau kita sekarang menggunakan lensa ganda, ya dulu beliau baru menemukan dalam lensa tunggal yang diletakkan pada kerangka kuningan dan perak yang kekuatan pembesaran tertinggi hanyalah 200-300 kali. Pak Antoni ini ya menyatakan bahwa ternyata ada bagian dari tumbuhan ketika dia dilihat pada mikroskop. Jadi ada bagian terkecil yang selama ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi bisa dilihat dengan mikroskop, yaitu bahwasanya jaringan tumbuhan itu terdiri dari sel-sel. Seperti ini ya gambarnya ya. Ini ada sel-sel. Nah, kita berbicara tentang struktur tumbuhan. Di tumbuhan itu terdiri dari beberapa bagian, yakni daun, batang, akar, nodus, dan ada internodus. Daun, kita tahu fungsinya adalah untuk fotosintesis atau untuk membuat makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Lalu kemudian batang ini mensupport ya, biar tumbuhan itu berdiri. Lalu kemudian dia juga menyalurkan apa-apa yang dari akar ke daun. Lalu kemudian akar ini tempat absorpsi air dan mineral. Nodus ini tempat tumbuhnya daun. Dan internodus daerah antara nodus, daerah antar tempat tumbuhnya daun. Jadi ini nodus, ini internodus ya. Tuh. Nah, tumbuhan itu mempunyai dua tipe, dua kelas besar ya, yaitu adalah gimnosperme dan angiosperme. Gimnosperme ini adalah tumbuhan berbiji terbuka, sementara angiosperme ini tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaannya adalah pada akar, kalau gimnosperme ini umumnya berakar tunggang, kalau angiosperme umumnya berakar serabut. Daunnya pada gimnosperme dia jarang berdaun majemuk, jarang berdaun lebar. Kalau angiosperme umumnya berdaun lebar, tunggal atau majemuk. Bunga pada gimnosperme itu kebanyakan belum merupakan bunga sejati. Kalau angiosperme dia sudah bunga sejati, memiliki perhiasan bunga seperti mahkota. Pembuahan gimnosperme ini pembuahan tunggal, angiosperme ini pembuahan ganda. Spesies gimnosperme ini hanya sekitar 700 spesies, sementara angiosperme ini sekitar 250.000 spesies. Jadi memang sebagian besar adalah angiosperme. Nah, ini adalah anatomi daun ya. Jadi ketika daun itu diiris, lalu kemudian menjadi bagian terkecil, maka daun itu ada komponen-komponen pembentuknya, diantaranya adalah kutikula atau lapisan lilin yang ada pada daun ya, yang paling atas biasanya kan kalau kita lihat daun itu kan ada seperti putih-putihnya ya, lapisan lilin yang menjadikan dia waterproof atau makanya kalau kita memberikan air di daun itu kan dia akan jatuh airnya. Nah, itu karena ada lapisan kutikula atau lapisan lilin. Di bawah kutikula ada epidermis. Ini epidermis bagian atas. Lalu kemudian ada jaringan palisade, ini adalah merupakan jaringan parenkim yang tegak lurus, makanya disebut palisade. Lalu kemudian ada jaringan parenkim juga yang membungkus xilem dan floem ya. Ini xilem, ini floem. Lalu kemudian di sini juga ada jaringan mesofil ya. Ada jaringan mesofil spons. Lalu kemudian pada epidermis bawah, ini epidermis bawah ya.
Ini ada stomata dan ada kutikula juga. Nanti kita bahas pada anatomi daun. Lalu kemudian ini anatomi batang ya. Kalau kita lihat, kalau ada batang lalu kemudian diiris secara melintang, maka kita akan melihat komponen-komponen seperti ini. Bagian-bagian batang yakni ada epidermis, ada korteks. Lalu kemudian ini pit, ini namanya empulur ya. Lalu kemudian ada xilem dan phloem. Lalu kemudian ada cambium. Cambium kalau kita ketahui kan yang untuk dia membesar ya. Lalu kemudian ini adalah anatomi akar ya. Hampir mirip dengan anatomi batang, hanya saja ada bagian-bagian yang tidak dipunyai pada batang. Yaitu adalah perisikl ya. Ini ada perisikl, ada endodermis. Ada juga rambut akar. Nah, sel tumbuhan ya, jadi kan kalau kita ngomongin bagian-bagian, jadi sel dengan sel membentuk jaringan, lalu kemudian jaringan dengan jaringan membentuk organ ya. Jadi sel ini adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup termasuk tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini berbeda dengan sel hewan ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada adanya dinding sel ya. Sel tumbuhan terdiri dari nukleus, sitoplasma, membran plasma, dinding sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, kloroplas, vakuola. Kalau pada hewan kebanyakan dia tidak punya dinding sel, dia tidak punya kloroplas, dia tidak punya vakuola ya, kecuali pada hewan-hewan tingkat rendah ya. Itu seperti nanti kita bahas di bawah ya. Nah, ini adalah bentuk sel tumbuhan, ada yang bulat bagai peluru, ada yang kubus, ada prisma, ada lurus memanjang, ada panjang berkelok-kelok, ada yang bentuknya silindris. Kita bahas yang pertama adalah nukleus ya. Nukleus adalah inti sel, ditemukan pada sel eukariotik ya. Nanti kalian akan belajar apa perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik ya. Mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein seperti histon. Gen di dalam kromosom-kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Ya, kalau kita belajar tentang sel ya, bahwa di dalam tubuh suatu makhluk hidup itu masih ada bagian terkecil, dan bagian terkecil itu masih ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi dari bagian terkecil itu. Kita mensyukuri ya bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu sedetil itu ya. Jadi pada bagian sel yang ukurannya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata pun masih banyak bagian yang hidup gitu ya, yang bekerja, yang yang membentuk diri kita sampai sedemikian hingga. Nah, itu ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, fungsi dari nukleus ini adalah menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA atau messenger RNA untuk mengkodekan protein, tempat sintesis ribosom, tempat replikasi dan transkripsi dari DNA, mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Intinya nukleus ini adalah memberikan turunan itu genetik dari si induknya. Jadi misalnya pohon mangga ketika dia bijinya ditanam ya akan membentuk pohon mangga. Dia akan berubah menjadi pohon jambu. Karena kenapa? Karena ada ekspresi gen atau ada penurunan genetik dari induk pohon mangga ke anaknya ya. Nah, begitu juga dengan manusia dan hewan ya. Kalau kita mewarisi misalnya rambut keriting dari orang tua kita itu karena diekspresikan dari inti sel ini yang mengandung DNA ya. Makanya kita mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan orang tua kita gitu. Lalu kemudian ini adalah membran plasma atau yang sering disebut juga membran sel ya. Bagian terluar isi sel ya. Pada sel tumbuhan bagian luarnya terdapat dinding sel atau cell wall. Ini sangat tipis, tebalnya sekitar 8 nanometer ya.
nanometer adalah 1/1000 dari mikrometer, mikrometer adalah 1/1000 dari milimeter ya. Jadi ini sangat kecil sekali, berarti ini 1/1 juta dari milimeter. 8.000 membran sel ini hanya setara dengan tebal kertas ya. Lipid dan protein adalah bahan penyusun utama dari membran atau disebut dengan lipoprotein. Fosfolipid ya, ini fosfolipid merupakan suatu molekul amfifatik karena dia mempunyai daerah yang hidrofilik atau menyukai air, hidro dan fil. Hidro ini air, fil itu suka ya. Kalau kita punya feeling ke seseorang, nah fil itu suka ya. Hidrofil berarti dia menyukai air atau yang biasanya adalah sifatnya polar, maupun daerah hidrofobik. Fobik itu fobia, berarti dia takut. Hidrofobik berarti takut air. Ini biasanya adalah lipid. Jadi ini ya, fosfolipid terdiri dari fosfat, ini yang bulat-bulat ini fosfat, yang ini adalah lipid. Ya, kenapa dia disebut phospholipid bilayer? Karena ini ada dua lapisan. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua yang terdiri dari fosfolipid. Ya, daerah fosfat ini ya, ini adalah daerah yang hidrofilik atau menyukai air. Daerah lipid, ini lipid ya, ini dia yang hidrofobik, tidak menyukai air. Ya, bersifat semi permeable untuk mengatur keluar masuknya zat dari sel. Ya, jadi semi permeable itu ini agak lentur ya. Jadi dia bisa menjadi tempat keluar masuknya zat. Lalu kemudian ini adalah dinding sel ya. Dinding sel merupakan ciri khas dari sel tumbuhan, sel bakteri, fungi dan alga. Ya, dinding sel ini adalah sel yang tidak dapat bergerak. Makanya kenapa tumbuhan itu tidak dapat bergerak? Karena dia mempunyai dinding sel yang sifatnya kaku. Ya, dan tidak dimiliki sel hewan. Ya, makanya kenapa sel hewan atau hewan dan manusia, kalau kita kan manusia ini kan juga selnya sel hewan ya. Jadi kita itu saudaranya hewan karena sel kita sama. Nah, kalau pada sel hewan, dia tidak mempunyai dinding sel, makanya kita bisa bebas bergerak. Tapi kalau misalnya tumbuhan, dia mempunyai dinding sel sehingga selnya itu kaku dan tidak bisa bergerak. Memberikan dukungan dan perlindungan serta penyaring bagi struktur dan fungsi sel sendiri. Terbuat dari beberapa macam komponen. Kalau pada tumbuhan dia biasanya terbentuk dari polimer karbohidrat, contohnya adalah pektin, selulosa, hemiselulosa dan lignin ya. Lalu kemudian bakteri itu ada dari glikoprotein atau peptidoglikan ya. Nanti kita belajar biasanya di mikrobiologi ya, kita akan membahas peptidoglikan. Lalu kemudian pada fungi atau jamur ini ada kitin. Lalu pada alga ini ada glikoprotein, pektin, dan sakarida sederhana atau gula. Lalu ada yang namanya mitokondria, tempat berlangsungnya respirasi atau metabolisme ya, perombakan untuk menghasilkan energi ya. Jadi ini tempat bernafasnya suatu sel. Jumlah dan bentuk mitokondria berbeda-beda untuk setiap sel. Nah, mitokondria ini terdiri dari membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks. Ini matriks ya, isi dari membran dalam. Nah, ini sel, mitokondria adalah ini ya, bagian dari sel. Nah, membran luar mitokondria ini terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, permeable terhadap molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton, ya. Mengandung dua enzim, ya, enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim untuk transport lipid ke matriks dan menghasilkan asetil-CoA. Sementara membran dalam ini kurang permeable dibandingkan dengan membran luar. Terdiri dari 20% lipid dan 80% protein, merupakan tempat utama pembentukan ATP, adenosin trifosfat. Luas permukaannya sangat tinggi karena banyak lipatan yang menonjol ke dalam matriks atau yang disebut dengan krista ya.
mengandung bermacam-macam protein seperti protein fosforilasi oksidatif, ATP sintetase, protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit. Nah, sementara ruang antar membran terletak antara membran luar dan membran dalam, tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, contohnya adalah siklus Krebs, oksidasi asam amino, beta oksidasi asam lemak. Nah, kalau kalian belajar biokimia nanti ya, kalian akan belajar tentang siklus Krebs atau metabolisme pada sel ya. Tempatnya itu ada di mitokondria. Bagian terdalam dari inner membran atau membran dalam ini adalah matriks cairan ya, berupa cairan. Terdapat materi genetik berupa DNA mitokondria. Jadi di dalam matriks ini ada DNA, tapi disebutnya dengan DNA mitokondria atau mtDNA. Lalu kemudian ribosom, ATP, ADP, lalu fosfat inorganik serta ion seperti magnesium, kalsium dan kalium. Selanjutnya adalah badan Golgi ya, disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi atau pada tumbuhan disebut dengan diktiosom. Dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, terdapat hampir di semua sel eukariotik. Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi. Ditemukan oleh ahli histologi dan patologi Italia yang bernama Camillo Golgi. Ini kalau kita lihat bentukannya seperti ini ya, badan Golgi atau aparatus Golgi. Fungsinya adalah membentuk kantung vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan. Fungsi lain ialah dapat membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom. Tempat untuk memodifikasi protein, menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel dan membentuk lisosom. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma, tempat menempelnya ribosom, memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis atau disebut dengan kisterne. Lalu kemudian fungsi retikulum endoplasma bervariasi tergantung pada jenisnya. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Selanjutnya adalah vakuola ya. Vakuola ini merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan. Cairan ini dapat berupa air atau berbagai zat yang terlarut di dalamnya. Ditemukan pada semua sel tumbuhan namun tidak dijumpai pada sel hewan dan sel bakteri, kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah ya. Jadi vakuola ini adalah tempat untuk menyimpan air dan berbagai zat seperti contohnya adalah zat-zat warna pada tumbuhan. Kenapa tumbuhan itu berwarna? Karena ada vakuola ini seperti kantung-kantung yang membawa cairan. Nah, kalau misalnya sel hewan kita itu tidak mempunyai vakuola. Kalau kita mempunyai vakuola kita ngeri. Nanti kita bisa berwarna merah, hijau, ungu gitu ya. Nah, kalau misalnya pada manusia atau pada hewan biasanya zat warnanya ini disebut dengan melanin ya. Nah, fungsi vakuola adalah memelihara tekanan osmotik sel, menyimpan hasil sintesa berupa glikogen, fenol dan lain sebagainya, mengadakan sirkulasi zat di dalam sel. Kita lihat vakuola, contohnya seperti ini ya. Ini yang kita lihat dalam mikroskop ya. Ini pada beetroot atau akar buah beet ya, yang warnanya merah. Kalau kalian beli di supermarket itu ada beetroot ya, yang warnanya sangat merah. Ketika diiris lalu kemudian dilihat selnya pada mikroskop, ternyata dia mengandung vakuola-vakuola seperti ini. Ada vakuola yang menyimpan zat warna merah ya, ini. Ini seperti ini ya. Jadi dia sangat besar sekali. Dia mengisi hampir seluruh sel ya. Jadi dia bagiannya sangat besar sekali di dalam sel itu. Selanjutnya adalah kloroplas ya. Ini ya, kita pasti sudah familiar dengan kloroplas ya. Merupakan tempat fotosintesis, merupakan membran yang berisi klorofil
mempunyai membran dalam dan membran luar. Sistem membran ketiga disebut tilakoid, ya. Nih, tilakoid. Lalu kemudian tumpukan tilakoid membentuk granum dikelilingi oleh stroma. Ini stroma ya. Bekerja seperti mitokondria, ya, ini. Di sini tempatnya. Nah, ini vakuola. Yang besar ini vakuola. Lalu kemudian ini adalah kloroplas ya. Kloroplas jelas berwarna hijau karena dia berisi klorofil ya. Oke, sekian pembahasan sel tumbuhan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.